Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Di latihan yang pertama, man amana billah. Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini, maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya? Ini diantara kita saja. Jadi sebetulnya nggak serius. Ketentuan Allah itu cuma 2, gak banyak. Ada berapa? Ya, ini rahasia. Betul, serius. Ketentuan Allah itu cuma 2. Ada berapa? 2. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Gak banyak, Bu. Cuma berapa? 2. Kalau nggak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus nggak usah terlalu kreatif. Ya. Kalau kreatif jadi lebih capek nantinya. Ya, makanya di dalam Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300, Pak. Bayangkan 6.236 ayat yang hukum tentang hukum itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita nggak terlalu capek. Udah kamu sholat subuh 2 aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah, kenapa subuh aja nggak 4 sekalian, kan baru bangun. Baru bangun aja kamu susah. Kedua, sederhana, pokoknya sederhana lah. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini tinggalkan. Kata Allah nih, kerjakan. Sholat, kerjakan. Puasa, kerjakan. Lisan, baik. Mata, lihat yang baik. Udah, yang ini tinggalkan. Jangan mencuri, jangan dusta, jangan bohong, jangan ini. Udah selesai. Cuman kerjakan, tinggalkan. Gampang ya diucapkan? Gitu. Dan ikhtiar kita saat mengerjakan itu, memang kadang ada kesulitan. Tapi kesulitan itu muncul supaya ada pahala. Kan pahala itu diberikan saat proses, bukan hasil. Jadi kalau kita sedang berproses untuk mengerjakan tadi ketentuan, meninggalkan maksiat, pahala dituliskan. Ya, kata Allah, kerjakan sholat. Saat sholat, pahala dapat. Baca Quran, saat kita kerjakan, pahala dapat. Ya, jadi sebetulnya saat kita ingin memperbaiki diri pun, sudah diberikan pahala oleh Allah, Bu, Pak. Kurang baik apalagi Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita ingin melatih iman kita kuat, keluarkan semua ketentuan Allah. Makanya diteruskan di ayat selanjutnya sebagai detailnya. Anda bertanya, ya Allah, apa aja ketentuannya? Kata Allah, wa aqamas shalah. Tuh. Wa ataz zakah. Ada ketentuanku yang terkait dengan ibadah fisik, namanya sholat. Kalian gak usah bayar. Makanya gak pernah ada orang sholat bayar. Bisa pada kayak ini Masjid Nurul Bahri, iya. Mohon izin Pak, saya malam mau tahajud di sini, boleh? Oh boleh. Berapa rakaat? 11 Pak. Ya udah ya, setiap rakaatnya 50.000. Gak ada. Sholat tuh amalan fisik. Fisik. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, silahkan. Kata Allah tadi apa? Orang beriman pasti tenang. Masih ingat ayatnya? Baik ya? Masih ingat ayatnya? Saya tambahkan satu ayat lagi supaya nggak lupa. Quran surah 6 ayat 82. Quran surah 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar imannya dan tidak mencampur adukan dengan keburukan dalam hidupnya, maka aku jamin akan tenang hidupnya, aman. Ya. Lihat, saya ingin aman ya Allah, yakin dengan ketentuanku. Siap ya Allah, bagaimana caranya? Ini kerjakan ketentuanku. Baik ya Allah, apa ketentuanmu? Sholat. Makanya ketika Bapak Ibu sholat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Itu udah jaminan. Gak percaya demi Allah saya katakan. Anda gak percaya, silahkan Anda kerjakan. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Saat sujud. Bapak punya masalah di kantor, Pak, macam-macam, kan? Coba ambil wudu, ya, kemudian sholat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya, sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat, tenang Pak hati, Pak.
Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Nggak percaya silakan. Kata Allah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya. Anda belum bisa sholat, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu mushaf dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya. Ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya Nabi sering memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf. Ya. Yang ingin diperluas rezeki, mudah baca surat Al-Waqi'ah. Yang ingin diberikan naungan di hari kiamat seperti dua awan yang melindungi, baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya, baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Makanya silahkan Pak, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bahkan baru Anda buka dibaca setiap huruf ya diberi 10 pahalanya. Kalau sholat selesai baru 10. Quran sehuruf 10. Masya Allah. Berapa dosa yang dikumpulkan? Dosa itu kan kalau dikerjakan satu kan? Mata satu salah, telinga satu salah. Berapa kali mata salah dalam sehari? Hitung. Terus untuk nutupnya bagaimana? Kan konsepnya begini, dosa, pahala. Dosa, pahala. Kalau dosa ingin gugur, pahala mesti banyak, gitu kan? Maka Anda mesti cerdas, cari banyak amalan yang pahalanya melimpah. Baca Quran. Dosa berapa hari ini? Allahu Akbar 15, banyak banget 15. Toha. Beres 20. Kan nggak ada orang baca Quran cuma 2 huruf. Ya. Oh, roman-romannya nih salah 5 hari ini. Nun. Nah dulu deh. Pasti banyak. Nah, itu kalau rumus mengentaskan perdosaan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan iman, rajin baca Quran, punya program. Sehari 1 juz. Kalau susah bagi Pak, Bu. Bagi 5 waktu sholat, paling gampang. Ya, misal Anda sholat sehari kan pasti 5 waktu kan? 5 waktu kan? Baik, 17 rakaat. 1 juz bagi 5. Ya, misal juz pertama itu Al-Fatihah simpan lah, tinggal Al-Baqarah 141. Bagi 5, 28. Ya, setiap 1 kali sholat 28. Setelah sholat, sebelum sholat bagi 2, 14. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duhur 14, setelah subuh duhur 14. 14 ayat itu kan nggak banyak, paling 5 menit. Tapi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Oke, sahabat-sahabat Nabi, saya lihat teman-teman ada yang bisnis, berusaha, ada yang di kantor di mana-mana. Itu sahabat Nabi itu sebelum berangkat sholat dulu di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid, ke masjid. Dari masjid mulainya, di berangkat ke kantor itu tenang. Tenang gitu, enak. Dan gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekkan silahkan ya, pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya akan beda, Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, wudu, sholat. Anda sebelum berangkat bermohon kepada Allah diberikan rezeki yang baik. Pulang dari ikhtiar di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah Engkau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid. Tenang. Dia melihat istri itu enak gitu. Dan anak-anak tenang karena yang kita dapatkan itu adalah aura-aura masjid. Kalau kadang-kadang langsung ke rumah tuh beda, apalagi di jalan macet, tuh kan? Pampim, proyek belum selesai. Wah, suasana bising nyampe rumah. Assalamualaikum, Papa, diam kamu. Wah. Ya, saya sering katakan, kadang keluarga itu yang ditunggu bapaknya, bukan status Anda di kantor. Anda boleh jadi direktur, tapi demi Allah saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak Direktur, nggak ada. Ibu manajer, nggak ada. Ayah, papi, abi, kan? Daddy, itu yang diinginkan. Abati, itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah nggak pernah disebut Ustaz.